Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel yang berisi tentang berbagai tutorial ilmu dan pengetahuan. Channel ini bukanlah channel pendidikan, tapi insya Allah channel ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman semua, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Channel ini berisi video berseri yang dikemas secara sederhana agar teman-teman lebih cepat mengerti dan mudah untuk mempraktekkannya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat format surat yang benar dengan Microsoft Word. Nah, seperti biasa kita harus mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word ini, dan bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya atau masih bingung dengan bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, maka teman-teman dapat menonton video tutorial kami sebelumnya. Baik, kita aktifkan aplikasi Microsoft Word-nya, dan ini adalah tampilan standarnya. Nah, untuk membuat format surat yang baik dan benar, langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan bahwa pada lembar kerja teman-teman, mistarnya aktif. Ini yang namanya mistar, teman-teman. Ada di bagian atas dari lembar kerja, kemudian di sebelah kiri juga ada mistarnya. Nah, jika mistar ini tidak aktif atau tidak nampak, maka teman-teman bisa mengaktifkannya pada menu view. Teman-teman bisa lihat di sini pada menu view, kemudian lihat di bagian ruler atau mistar itu ada tanda centangnya. Ini berarti aktif. Jika tanda centangnya atau checklistnya dihilangkan, maka mistarnya akan hilang. Baik, kita aktifkan mistarnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk memulai bekerja dengan Microsoft Word, teman-teman harus memperhatikan satu hal, bahwa format jarak baris pada aplikasi Microsoft Word 2007 ke atasnya, itu jarak barisnya sudah diatur secara otomatis. Nah, oleh karenanya teman-teman membutuhkan satu langkah awal untuk memastikan bahwa jarak baris tersebut berada pada jarak baris 1. Karena jika tidak, maka setiap teman-teman mulai bekerja, maka jarak barisnya akan kelihatan agak renggang. Saya berikan contoh. Di sini saya sudah memiliki satu format surat yang sudah saya ketik sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa jarak baris antara baris pertama dengan baris kedua kelihatan jauh, jaraknya seperti jauh. Padahal jarak barisnya, jika kita lihat di sini, ini jarak barisnya adalah 1. Jarak barisnya adalah 1. Nah, harusnya jarak baris 1 itu tidak seperti ini, tetapi kelihatannya jarak baris 1 itu sudah seperti jarak baris 1,5 atau 2. Nah, seharusnya jarak baris 1 itu seperti ini. Ini adalah jarak baris 1 yang sebenarnya. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa mulai dari aplikasi Microsoft Word 2007 ke atas itu secara default ketika kita mengaktifkan aplikasi Microsoft Word-nya, maka jarak barisnya itu akan diatur kelihatannya seperti 1,5 atau 2. Nah, padahal seharusnya jarak baris 1 itu seperti ini atau seperti ini. Bagaimana untuk melakukan setting pada jarak baris tersebut agar kelihatan sebagaimana mestinya? Nah, saya menyarankan pada teman-teman, jika memulai bekerja dengan aplikasi Microsoft Word, maka teman-teman harus melakukan langkah ini terlebih dahulu. Kita anggap dokumen baru, maka teman-teman lakukan dulu langkah-langkah seperti ini. Tekan tombol kontrol dan ketik huruf A. Ini untuk melakukan blocking secara keseluruhan pada dokumen awal ya, pada saat teman-teman mengaktifkan aplikasi Word. Jadi tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian ketik huruf A 1 kali. Kemudian teman-teman perhatikan pada menu home, di bagian menu paragrafnya ada tombol kecil di sudut kanan bawah. Ini teman-teman klik, maka akan muncul kotak dialog format paragraf seperti ini. Nah, kotak dialog ini terdiri dari 2 tabulasi. Ini namanya tabulasi ya teman-teman. Nah, pastikan bahwa tabulasinya aktif di indent and space. Kemudian teman-teman lihat pada kelompok space, pada kelompok spacing ini. Nah, before-nya 0 points, PT ini adalah points, 0 points, kemudian after-nya adalah 10 points. Ini artinya bahwa sebelum satu baris itu dimulai, maka jarak antara baris sebelumnya dengan baris yang akan kita ketikkan adalah 0.
Begitupun sebaliknya, after maksudnya adalah jarak yang akan diberikan ketika kita mengetik baris berikutnya dari baris sebelumnya adalah 10 poin. Nah, inilah yang membuat baris pertama dengan baris berikutnya kelihatan renggang. Nah, ini harus kita nolkan. Nah, bagaimana cara menolkannya? Teman-teman bisa mengklik tombol segitiga panah bawah yang ada di sini, dan untuk menambahnya tombol segitiga yang ada di atas. Jadi kita nolkan ya. Nah, setelah nol, teman-teman tekan enter atau klik OK. Nah, maka setiap teman-teman mengetik, jarak barisnya akan kelihatan sebagaimana mestinya. Nah, ini sudah bisa diformat dengan menggunakan jarak baris 1, jarak baris 1,5, 1/4, jarak baris 1,5, jarak baris 2, atau seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya mempunyai satu format surat yang sudah saya ketik sebelumnya. Namun, surat ini belum saya format karena saya ingin menyarankan kepada teman-teman ketika membuat satu format surat, sebaiknya teman-teman mengetiknya terlebih dahulu secara keseluruhan surat tersebut dengan posisi yang belum diformat sama sekali. Nanti untuk melakukan formatnya teman-teman lakukan setelah teman-teman selesai mengetik surat tersebut secara keseluruhan. Kenapa? Karena kebanyakan orang mengetik surat langsung dengan melakukan format. Sebenarnya tidak masalah ketika kita mengetik surat itu dan langsung melakukan format pada setiap kata atau kalimatnya. Tetapi bagi teman-teman yang baru memulai, tentunya ini akan sangat merepotkan karena mengetik surat yang benar harusnya disertai dengan membuat batas-batas dari setiap kata atau kalimat dari surat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh surat resmi. Misalnya untuk kop suratnya adalah PT Maju Sejahtera, Jalan Jenderal Katamso nomor 28, kotanya Jakarta Utara. Nah, pada umumnya kop surat itu berada di tengah, posisinya di tengah. Untuk meletakkan posisi dari kop surat ini di tengah, di video tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita klik tombol ini, atau teman-teman bisa dengan menggunakan tombol kontrol, ditekan dan tahan, kemudian ketik huruf E satu kali. Maka format dari kalimat tersebut akan pindah ke bagian tengah. Nah, ini nama perusahaan harusnya diketik dengan huruf kapital misalnya. Maka saya akan mengubahnya dengan tombol ini, uppercase. Dia sudah menjadi huruf kapital seluruhnya. Kemudian ukurannya, jenis hurufnya, saya ambil jenis huruf impact misalnya dengan ukuran huruf 18 misalnya. Nah, kemudian untuk alamatnya masih dengan huruf yang sama, atau saya ubah misalnya Senturi, kemudian ukuran hurufnya 14. Begitupun dengan nama kotanya, bentuk hurufnya Senturi dan ukuran hurufnya 14. Nah, ini kop suratnya sudah jadi teman-teman. Kemudian kita akan memberikan garis bawah. Nah, untuk membuat garis teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengklik menu insert, kemudian pilih shapes, kemudian teman-teman pilih bentuk garis yang ini atau ini sama. Kemudian teman-teman klik dari bagian margin sebelah kiri, tahan, klik kiri dan tahan, kemudian tarik mouse teman-teman ke sebelah kanan. Namun teman-teman harus memastikan bahwa menarik mouse ke sebelah kanan harus dalam posisi yang rata garisnya. Karena kalau agak ke atas maka dia akan miring, agak ke bawah juga dia akan miring. Jadi dia harus benar-benar rata. Bagaimana untuk memastikan dia benar-benar rata? Maka teman-teman hanya perlu menekan tombol shift dan gerakan mouse teman-teman ke kiri atau ke kanan. Dia akan rata dan tidak akan bergerak. Hanya panjang dan pendeknya saja yang bisa diubah. Nah, jadi kita arahkan mouse kita ke sebelah kanan seperti ini. Setelah dia sampai pada margin sebelah kanan, batas sebelah kanan, teman-teman lepas mouse-nya dan lepas tombol shift-nya seperti itu. Maka garisnya sudah jadi seperti ini. Namun saya jarang menggunakan format garis seperti ini. Saya lebih senang menggunakan format garis yang otomatis yang saya buat dengan menggunakan perintah keyboard. Itu lebih efektif. Contohnya seperti apa? Ini kita hapus dulu teman-teman. Ini kita cut. Jadi cut itu di sini, kita klik garisnya, kemudian kita cut, kemudian kita buat garisnya.
Untuk membuat garisnya, teman-teman bisa melihat pada keyboard teman-teman terdapat tombol garis datar dan tombol sama dengan. Nah, garis datar itu untuk membuat garis yang tunggal atau single line, kemudian tombol sama dengan itu untuk membuat garis yang ganda, double line. Bagaimana jika teman-teman ingin membuat garis yang 3 atau 3 lines? Maka teman-teman perlu membuatnya dengan mengetikkan tombol pagar. Kita coba ya untuk garis yang single. Jadi garis datar ini sebanyak 3 kali teman-teman ketik, 1, 2, 3, kemudian teman-teman enter. Maka garis datarnya akan terbuat secara otomatis, merapat di bagian kiri dari margin dan terakhir di bagian kanan margin. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat garis yang ganda? Kita Ctrl Z aja. Ctrl Z itu sama perintahnya dengan ini ya, undo. Jadi kita undo aja. Nah, dia jadi seperti ini. Kemudian kita ganti garisnya dengan garis sama dengan. Kita ketikkan sama dengan sebanyak 3 kali, kemudian kita enter. Maka dia akan terformat dengan garis yang ganda. Atau kita coba dengan 3 lines atau garis yang 3. Kita coba undo. Kalau teman-teman ingin menggunakan perintah keyboard, bisa dengan menekan dan tahan tombol Ctrl, kemudian ketik huruf Z 1 kali. Nah, kita coba ganti dengan tanda pagar. Tanda pagar itu pada keyboard teman-teman ada di angka 3. Untuk mengetiknya teman-teman pakai tombol Shift, tahan tombol Shift, ketik angka 3, 1, 2, 3, kemudian tekan enter. Maka garisnya adalah garis yang 3 lines seperti ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Anggap saja kita menggunakan garis yang 3. Nah, sekarang untuk nomor lampiran dan hal, ini kita berikan jarak dulu teman-teman. Kepada yang terhormat kita klik di sini, kemudian kita enter ke bawah 1 kali aja. Nah, untuk nomor lampiran dan hal, kita harus membuat titik berganda ini menjadi sejajar atau rata. Nah, bagaimana caranya? Sebagian orang melakukannya dengan meletakkan kursor di sebelah tanda titik berganda ini atau titik 2 ini, kemudian menekan tombol tabulasi atau tab pada keyboard sampai posisinya menjadi rata. Namun, kita bisa melihat jarak antara huruf terakhir kata terpanjang dari 3 data ini. Jadi kata terpanjang dari 3 data ini, nomor, lampiran, dan hal, itu paling panjang katanya adalah kata lampiran. Nah, kita lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhir ke tanda titik 2 itu jaraknya terlalu jauh. Kenapa? Karena kita menggunakan format tabulasi yang sudah disediakan oleh aplikasi. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.